Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pemprov Lampung gelar Lampung Krakatau Festival ke-30 tahun 2021. Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar event kepariwisataan tahunan terbesar di Provinsi Lampung, yaitu Lampung Krakatau Festival yang ke-30 tahun 2021. Event LKF ke-30 ini Wisdom to Victory yang artinya bijaksana untuk berjaya, akan dihelat pada tanggal 4 November 2021 di Hotel Novotel Bandar Lampung. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Edarwan, mengatakan makna luas dari tema LKF ke-30 bahwa dalam kondisi sekarang di mana semua sektor sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, maka harus mempunyai keyakinan untuk tetap tangguh berjuang dan berbuat yang terbaik, pantang menyerah dalam mencapai kejayaan puncak kemenangan, serta secara inklusif berkolaborasi untuk bangkitnya kembali sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung. Pelaksanaan LKF ke-30 dengan konsep hibrid atau perpaduan antara offline dan online dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Secara online ditayangkan melalui media live streaming YouTube pada akun Pariwisata Lampung, Instagram @pariwisata_Lampung, dan Zoom. Adapun rangkaian kegiatan gelaran LKF ke-30 adalah webinar Krakatau dengan mengangkat tema Krakatau Geopark sebagai warisan alam dan budaya. Dengan moderator Dr. Insinyur Citra Persada MSc, Ikatan Ahli Perencana, narasumber Insinyur Ansyori Jausal, MT Budayawan Lampung, Profesor Margaret J. Kartomi, peneliti budaya Lampung dari Monash University Australia, Dani Gatot Harbowo SSIMT, dosen geologi ITERA, dan Lela Tresna, Esos Eksekutif Produser Film Nasional. Lalu ada pesona Kemilau Krakatau yang menampilkan apresiasi seni budaya daerah secara hibrid. Penampilan dari kabupaten, kota, provinsi Lampung, dan komunitas seni budaya Lampung. Dihadiri oleh Forkopimda, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten, Kota, tokoh Lampung, stakeholder, sponsor, travel writer, media sosial, blogger, selebgram, serta sponsor. Penyelenggaraan LKF ke-30 memiliki beberapa tujuan. Di antaranya mempromosikan potensi daerah keluar Lampung, memperkenalkan dan mengangkat seni budaya Lampung, serta meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan untuk pemulihan dan peningkatan kembali roda perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sedang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Tujuan lain LKF ke-30 adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat agar keinginan untuk berwisata kembali dengan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Selain itu, hal lain yang tidak kalah penting dengan diselenggarakannya LKF ke-30 adalah membangun kesadaran masyarakat Lampung bahwa Lampung memiliki sebuah festival, gelaran besar yang mengangkat kekayaan dan pesona seni budaya, tradisi, dan keindahan alamnya. Sehingga masyarakat Lampung lebih peduli dengan berbagai keunggulan ini, menjaga kelestarian alam untuk bisa menikmati dengan berwisata, melestarikan kesenian, adat istiadat, budaya tradisi, serta berbagai nilai kultur kearifan lokalnya. Setelah penyelenggaraan LKF tidak dapat terlaksana pada tahun 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Baparekraf memberikan perhatian khusus, sehingga pada penyelenggaraan tahun 2021 ini didukung penuh oleh Kemenparekraf serta bekerja sama dengan kemitraan sponsorship dari beberapa perusahaan dan pihak swasta lainnya. Berita selanjutnya, Polresta Bandar Lampung dalami kasus dugaan penganiayaan anak 7 tahun. Jajaran Polresta Bandar Lampung masih mengumpulkan keterangan guna penyelidikan dugaan penganiayaan yang dialami seorang bocah putri berusia 7 tahun. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan, saat ini pihaknya masih mendalami kasus penganiayaan yang dilakukan terlapor terhadap korban. Menurutnya sejauh ini, petugas juga telah meminta keterangan dari kakek korban yang berdomisili di Natar, Lampung Selatan.
Kakek korban tersebut merupakan orang pertama yang menerima korban dari terlapor. Berdasarkan laporan sementara, korban mengalami luka lebam di bagian tubuh seperti lengan, kaki, dan benjolan di bagian kepala. Lantaran korban yang masih di bawah umur, pihaknya akan meminta pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Selain itu, lanjut Ino, pihaknya juga masih menunggu bukti hasil visum milik korban dari rumah sakit. Pihaknya akan meminta pendampingan untuk pendampingan psikologi dan trauma healing yang akan dilakukan pada korban. Sebelumnya diketahui seorang bocah kecil berinisial J berusia 7 tahun diduga menjadi korban penganiayaan oleh calon ibu tirinya. Hal itu diketahui setelah Usman berusia 43 tahun ayah korban menitipkan J kepada NV, calon istrinya. Namun J diduga kerap mendapatkan kekerasan fisik dari NV. Peristiwa tersebut lantas segera dilaporkan rekan ayah korban kepada anggota Satsamapta Polresta Bandar Lampung, Aibda Teguh Budiarso pada Senin 1 November malam. Teguh mengatakan pihaknya juga langsung mendatangi korban untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. Ia menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara, korban mengalami sejumlah luka memar di badan dan luka di bagian kepala. Korban juga mengaku kerap dibukuli dan dimasukkan ke dalam tong berisi air. Kekerasan yang dialami korban itu didapat saat korban dititipkan ke rumah calon ibu tirinya yang berlokasi di Perum Bilabong, Langkapura, Bandar Lampung. Teguh mengatakan, korban juga langsung dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk membuat laporan dan ke rumah sakit untuk melakukan visum. Berita selanjutnya, DPRD Lampung minta Pemprov tunda eksekusi tanah di Sukarame Baru dan Sabah Balau. Komisi 1 DPRD Lampung meminta pemerintah Provinsi Lampung menunda eksekusi tanah di Sukarame Baru dan Sabah Balau yang rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 4 November 2021. Ia mengatakan agar jelas keputusannya maka disimpulkan pada rapat kali ini penggusuran ditunda. Karena pihak DPRD Lampung akan mengundang pihak PTPN 7 dan Kanwil BPN Provinsi Lampung untuk terjun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan luas lahan sengketa tersebut. Itu untuk mana tanah yang disengketakan oleh Pemprov dan warga masyarakat. Sebenarnya biar jelas pihaknya akan mengajak PTPN 7 dan BPN untuk terjun ke lapangan untuk melihat tersebut guna terang benderang dan suasana tidak semakin keruh. Sementara anggota Komisi 1 lainnya, Mirzali, mengatakan sudah menjadi tugas Pemprov untuk melaksanakan tugas pengamanan aset di mana telah diatur dengan undang-undang. Ia mengatakan akan mencari cara untuk lakukan kompromi kalau memang ingin dieksekusi secepatnya. Ia mempertanyakan di mana masyarakat itu akan dipindah. Ia mengatakan bahwa mereka juga nantinya akan memberikan aduan pada pihaknya. Hingga akhirnya harus dicari jalan tengah daripada berdebat panjang yang tidak akan selesai. Berita selanjutnya, pria Lampung Selatan disekap selama 3 hari di showroom Bandar Lampung. Seorang pria di Lampung Selatan disekap selama 3 hari setelah alami permasalahan dalam jual beli mobil. Pria ini bernama Bagas Saputra, berusia 39 tahun, warga Desa Muara Putih, Kecamatan Natar. Bagas disekap oleh AAL dengan kedua rekannya selama 3 hari di sebuah showroom di Bandar Lampung. Belakangan diketahui Bagas disekap oleh AAL lantaran ada kekurangan dalam pembayaran 1 unit mobil. Korban sendiri disekap sejak Jumat 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan berhasil dibebaskan polisi pada Senin 1 November 2021 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Natar AKP Gigi Andri Putranto mengungkapkan, sempat terjadi peristiwa dramatis saat proses pembebasan korban. Lantaran pelaku AAL tidak mau memberitahu lokasi disekapnya korban. Dengan upaya persuasif yang dilakukan petugas, pelaku pun akhirnya mau memberitahu lokasi keberadaan korban. Saat proses pembebasan oleh petugas, korban dalam kondisi disekap di dalam sebuah rumah di Kota Bandar Lampung. Gigi menjelaskan peristiwa penyekapan itu terjadi lantaran terdapat perselisihan antara pelaku dan korban karena kekurangan bayar dalam jual beli mobil.
Karena tidak ada titik temu, pelaku yang berjumlah 3 orang kemudian membawa paksa korban dari kediamannya menggunakan kendaraan Avanza berwarna putih hitam. Korban sempat melawan ketika akan dibawa paksa oleh pelaku. Tapi karena jumlah pelaku 3 orang, korban pun tidak berdaya dan tangannya berhasil diikat oleh pelaku. Gigih mengatakan lalu orang tua korban Dipto Sugito melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Natar. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas pun berhasil mendapat lokasi keberadaan pelaku yakni di salah satu showroom mobil di wilayah kota Bandar Lampung katanya. Pelaku AAL beserta barang bukti seutas kabel dan 1 unit mobil Avanza berwarna hitam sudah diamankan di Mapolsek Natar guna penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Gigi mengatakan 2 rekan pelaku ditetapkan status sebagai DPO. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 328 JO, pasal 333 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Kasus perceraian di Tulang Bawang Barat terus bertambah selama pandemi COVID-19. Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat mencatat saat ini masih ada 572 perkara perceraian yang masih dalam proses persidangan. Dari jumlah itu, mayoritas perempuan yang menggugat cerai berusia produktif atau masih muda. Para calon janda dan duda ini masih harus menunggu keputusan dari pengadilan terkait gugatan mereka. Dari jumlah total 572 perkara yang ditangani terdiri dari cerai talak 137 perkara dan cerai gugat 354 perkara. Artinya mayoritas yang mengajukan cerai adalah perempuan berusia produktif, terang Humas PA Tubaba M. Jimmy Kurniawan pada Rabu 3 November 2021. Artinya kemungkinan angka perceraian di Tubaba selama kurun waktu 2 tahun terakhir akan kembali bertambah lantaran masih ada 572 perkara yang masih proses sidang. Perkara yang sudah diputus semenjak pandemi 2020 hingga Oktober 2021 ada 1.109 kasus. Jadi saat ini masih ada 572 perkara diterima yang masih diproses dan akan diputus 2021 ini. Berita selanjutnya, kabel listrik PLN menjuntai nyaris sentuh tanah di Kompleks Pemkab Tulang Bawang. Keberadaan kabel listrik PLN di Kompleks Pemkab Tulang Bawang cukup membahayakan. Ini dikarenakan kondisinya yang menjuntai ke bawah nyaris menyentuh tanah. Lokasinya berada tepat di samping Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang. Pantauan dari Tribun Lampung, kondisi kabel listrik itu menjuntai dan berjarak sekitar 10 cm dari tanah dan sepanjang sekitar 15 meter. Beberapa warga yang ditemui oleh pihak Tribun Lampung menyebut kondisi itu cukup membahayakan. Jika mengandung arus listrik bisa-bisa tersengat bagi siapapun yang menyentuhnya. Warga berharap kondisi ini bisa menjadi perhatian serius pihak PLN untuk memperbaikinya. Sebelum ada korban harus segera diperbaiki oleh PLN, tandas salah satu warga. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.